Oke, bisa saya mulai ya teman-teman? Suara saya terdengar kan ya? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, di hari terakhir perkuliahan semester ganjil 2024-2025 untuk mata kuliah Sosiologi Hukum, kelas A dan juga kelas B, saya akan menyampaikan beberapa materi tambahan terkait dengan falsafah dasar manusia dan juga sosiologi hukum berkaitan dengan perilaku sosial di masyarakat. Eh, Kemarin pada saat praktisi mengajar, Pak Beni sudah menyampaikan banyak sekali hal-hal berkaitan secara praktis antara aspek-aspek hukum yang ada pada praktik di dunia peradilan. Di sini saya selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi hukum akan memberikan penjabaran secara definitif dan juga kolektif berkaitan dengan teori di dalam sosiologi hukum. Sebenarnya apa yang menjadi pembelajaran dalam mata kuliah sosiologi hukum itu tidak terlepas secara praktik. Makanya di sini koheren dan juga korelasi antara praktik dan juga teori itu kita bandingkan. Bagaimana sih kontemplasinya, kemudian bagaimana eh, komparasinya. Nah, di sini ada banyak hal yang membedakan, baik itu teori di dunia barat dan juga teori di wilayah timur. Ada hal-hal yang menyangkut pada aspek logika dan juga ada yang menyangkut pada aspek secara eh, teori juga. Nah, di sini saya akan memberikan pandangan bagaimana sih falsafah barat atau oksidental dan juga falsafah timur atau oriental. Kalau misalnya kemarin pada saat Pak Beni itu menjelaskan sistem peradilan di dunia, kemudian sistem peradilan di Indonesia, mungkin ya Pak Beni juga sudah sempat menyampaikan sistem peradilan di dunia barat seperti apa, yang sangat jauh signifikan daripada di Indonesia yang menggunakan sistem civil law. Ada banyak hal yang memberikan perbedaan dan juga memberikan pandangan bahwa di Indonesia salah satu sistem hukum yang sangat memiliki ciri khas ataupun karakteristik. Apa itu karakteristiknya? Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan lalu, yaitu local wisdom atau multikultural. Maka di sini, selain Indonesia memiliki sistem hukum nasional, ternyata di Indonesia juga memiliki sistem hukum yang pada prinsipnya tumbuh di masyarakat dan juga hidup di masyarakat. Seperti sistem hukum adat. Kita tidak bisa membawa sistem hukum adat itu ke dalam sebuah legal dan juga ke dalam sebuah sistem peradilan secara nasional karena kita sudah memiliki kitab ataupun pedoman dan juga regulasi dalam sistem beracara, baik itu beracara secara pidana, perdata, HTN ataupun HAN, yang dalam kualifikasinya itu mencerminkan adanya kodifikasi. Oleh karena itu, karena kita memiliki keunikan dan juga ciri khas di antara negara-negara yang lain, maka di sini saya akan memberikan pandangan yang lebih luas bagaimana sih oksidentalnya dan juga orientalnya. Nah, saya izin share dulu. Nah, ini ada skema ya, skema bagaimana sih falsafah dasar manusia itu sejak tahun 1990 bahwa di sini yang pertama ada moral, akal budi manusia hingga pada budaya. Kenapa pada akhirnya moral, akal budi manusia dan juga budaya nantinya akan berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat yang bersinggungan terhadap tindakan-tindakan yang berimplikasi terhadap perbuatan hukum. Baik itu perbuatan hukum ataupun perbuatan melawan hukum. Kita lihat di sini dulu, di samping sebelah kiri dan juga sebelah kanan, di sini ada falsafah barat atau biasa kita sebut dengan oksidental dan juga falsafah timur. Biasa kita sebut dengan oriental. Kedua falsafah ini memberikan fokus utama kalau falsafah barat itu
cenderung pada rasionalitas. Sedangkan untuk falsafah timur itu cenderung pada hal-hal yang bersifat intuisi, kolektivisme, dan juga harmonis. Falsafah barat ini kita masih diberikan pandangan untuk melakukan analisis secara rasional dan juga individualisme sifatnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena metode yang digunakan dalam falsafah barat itu melihat bagaimana pendekatan logis yang dirasionalkan. Sedangkan pada falsafah timur itu pendekatannya itu secara kontemplatif, spiritual, sehingga semuanya akan terkoneksi, akan terhubung antara sistem yang satu, intuisi yang satu dengan intuisi yang lainnya. Sedangkan dalam falsafah barat ini menekankan pada logika, rasionalitasnya. Dan di sini muncullah apa hal itu yang bersifat ilmiah. Karena penggunaan metode yang demikian, itu akan menemukan kebenaran secara objektif. Bagaimana akal itu bisa menerima semua apa yang diterima oleh indera kita, misalnya indera penglihatan kita, indera perasa kita, dan indera yang lainnya. Kemudian, hal ini akan memperlihatkan bagaimana sih tujuan hidup dalam falsafah barat oksidental ini, sehingga falsafah timur itu untuk tujuan hidupnya adalah mencapai harmoni secara batiniah dan juga secara spiritual. Itulah kenapa perbedaan antara oksidental dan oriental itu bersifat individualisme dan juga bersifat secara kolektif. Perbedaan sifat pada fokus utama itu secara individualisme karena hal ini melalui akal, logika, sedangkan secara spiritual itu menekankan terhadap hal yang bersifat batiniah secara harmonis, maka itu secara kolektif kolegial itu memperlihatkan bagaimana manusia secara nurani. Nah, kemudian bagaimana tentang pandangan realitas itu? Kalau dalam falsafah barat atau oksidental itu kita kenal adanya dualisme. Jadi pemisahan antara tubuh dan juga jiwa. Jadi di barat itu secara oksidental itu memisahkan kalau misalnya tubuh atau badan kita, raga kita atau hat kita itu menunjukkan kepada hal-hal yang bersifat dark misalnya. Dark energy. Nah, kemudian bagaimana jiwanya? Nah, itu akan menjadi dua hal yang berbeda karena di sana menganut faham dualisme, memisahkan antara tubuh dengan jiwa. Kalau di timur, falsafah timur atau oriental itu tidak mengenal adanya dualisme. Jadi satu kesatuan. Salah begitu. Tapi esa itu memang diperuntukkan hanya untuk Tuhan. Nah, kemudian kesatuan tubuh, pikiran, universe atau alam semesta akan menjadi pandangan tentang realitas, baik itu perbedaan antara falsafah barat atau oksidental dengan falsafah timur, oriental. Jadi, sehingga turunannya dari itu, hubungannya dengan alam atau the universe, itu kalau misalnya falsafah barat, eksploitasinya itu dari penguasa alam. Sedangkan dalam falsafah timur, itu harmonisasinya itu keselarasan dengan alam. Beda ya antara oksidental dengan oriental. Hubungan dengan alam, hubungan dengan the universe. Maka di sini ada perbedaan yang menekankan bahwa kalau di Oksidental itu adalah penguasaan terhadap universe, sedangkan kalau falsafah timur ini akan menjadi satu kesatuan, menyatu dengan alam atau the universe. Makanya di sini ada pandangan bagi tokoh-tokoh barat yang cenderung pada hal-hal yang bersifat rasionalitas itu dan bersifat individualisme akan menganggap bahwa orang-orang yang memiliki pemikiran sedemikian berbeda, maka itu akan dianggap akan ditinggalkan begitu. Kalau misalnya dalam timur, dalam falsafah timur itu kan kita biasanya kenal dengan demokratis. Kita akan menerima pendapat-pendapat dari orang, akan menerima apa yang menjadi masukan karena kita akan menyatukan hal itu secara harmonis dan disatukan dalam sebuah kebijakan.
Makanya di sini, di Indonesia, cenderung pada hal-hal yang bersifat oriental itu menerima masukan, menerima pendapat, dan disitulah kenapa karakteristik dari kita atau sistem pemerintahan kita itu dikenal dengan demokratis. Karena kesatuan terhadap keselarasan dengan the universe, kita dianggap bahwa universe itu adalah pemimpin kita atau pemimpin negara begitu. Jadi pemerintah negara itu dianggap sebagai keselarasan dengan alam. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diundangkan begitu, itu adalah amanat tertinggi, konstitusi. Nah, makanya di sini tidak ada yang ada disebut dengan eksploitasi dan juga penguasaan di universe itu kalau di falsafah oriental. Nah, kemudian selanjutnya selain falsafah barat dan juga falsafah timur, di sini ada akal budi manusia. Akal budi manusia ini akan tampak ataupun akan Ah, terlihat pada saat manusia iya. atau masyarakat. Nah, gimana Hilal Ibra? Ada pertanyaan Hilal Ibra. Oke, saya lanjut aja. Kemudian di bagian akal budi manusia yang paling tengah ini, yang warna merah, falsafah dasar manusia ini akan memperlihatkan bagaimana akal budi manusia itu bisa terimplementasi dengan baik, mana, hmm, manakala manusia bisa melakukan eksplorasi terhadap apa yang sudah menjadi hakikat manusia, yaitu seperti kemarin saya jelaskan adalah nurani. Kemudian, akal budi manusia ini akan lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat positif, hal-hal yang bersifat dominan. Namun, dalam hal ini, hal-hal yang bersifat dominan itu akan dipengaruhi oleh eksternal dan juga internal. Bagaimana misalnya tadi kalau misalnya di falsafah timur ya kita mengenal adanya spiritualisme. Nah, seberapa pengaruhnya spiritualisme itu sehingga bisa membentuk karakter manusia berdasarkan akal budi manusia tersebut yang sudah ada sejak lahir dan kemudian akan diterjemahkan dan akan diimplementasikan pada masyarakat komunal dan juga masyarakat secara global. Setelah itu, kita akan mengetahui nih, apakah manusia ataupun subjek hukum dalam hal ini, dalam perkembangannya dari dekade ke dekade yang selanjutnya, dari peradaban satu ke peradaban yang selanjutnya, dengan dimensi budaya yang semakin memiliki banyak implikasi. Misal nih, budaya antara wilayah yang satu dengan budaya wilayah yang lainnya. Budaya negara yang satu dengan budaya negara yang lainnya. Apakah benar terjadi pergeseran? Apakah benar terjadi pergesekan dan juga gap? Nah, di antara semua yang sudah terjadi, baik itu perkembangan secara horizontal dan juga vertikal, baik itu perkembangan dari segi regulasi dan juga perkembangan dari pola perilaku masyarakatnya, maka ini akan berpengaruh juga terhadap budayanya. Sehingga manusia dalam hal ini dengan akal budi manusia yang dimiliki diterjemahkan pada komunikasi masyarakat komunalnya dan juga masyarakat secara individual. Secara komunal, secara horizontal, dan juga secara vertikal, kita akan menemukan banyak praktik-praktik yang mungkin menyimpang ataupun bertentangan dengan hukum. Inilah sebabnya kenapa dimensi manusia melalui logika dan juga rasionalitasnya itu bisa dilakukan analisis secara empirikal. Am, Tidak menutup kemungkinan begitu. Tidak menutup kemungkinan masyarakat secara individual yang menutup diri, kemudian masyarakat yang secara individual itu tidak mau menerima eh, perubahan-perubahan ataupun hal-hal yang bersifat baru dari luar. Anggaplah kita disebut dengan masyarakat tradisional, masyarakat yang masih cenderung primitif, masyarakat yang masih cenderung tidak mau menerima perkembangan dan juga peradaban baru gitu ya.
ada masih daerah-daerah tertentu, baik itu di wilayah Indonesia, yang masih memegang teguh kepercayaan-kepercayaan secara animisme, dinamisme itu masih banyak. Masih ada beberapa daerah-daerah yang masih cenderung pada kepercayaan yang seperti itu. Nah, masyarakat yang yang tergolong individual ini artinya masih mempercayai eh, teguran, kemudian penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu hanya berdasarkan apa yang mereka minta, apa yang mereka sembah begitu. Nah, hal ini akan menimbulkan paradigma baru bahwa apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, misalnya terjadi banjir atau terjadi puting beliung, pokoknya terjadi bencana alam lah di situ. Nah, itu akan menganggap itu adalah bentuk hubungan mereka dengan apa yang mereka sembah atau mereka sebut dengan Tuhan mereka begitu. Nah, sehingga dalam hal ini kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian tersebut akan mereka anggap sebagai sebuah bentuk mistis dan mereka anggap hal ini tidak ada kaitannya dengan hubungan tingkah laku manusia dengan alamnya, misalnya seperti itu. Karena kepercayaan-kepercayaan yang seperti ini akan menimbulkan pendekatan secara spiritual. Mereka percaya secara spiritual bahwa ketika mereka melakukan hubungan dengan Tuhannya, kemudian Tuhannya itu tidak menghendaki, misalnya terjadi eh, pendekatan spiritual yang kurang pas lah dengan Tuhannya, dengan apa yang mereka sembah dan mereka lakukan. Mereka akan menganggap ini adalah bentuk kemarahan Tuhan mereka, bukan dari apa yang mereka lakukan terhadap alam. Misal terjadinya banyak penambangan-penambangan ilegal. Nah, mereka akan percaya itu bukan dari kegiatan pertambangan, tapi karena kurang kedekatan secara spiritual dengan Tuhan mereka. Nah, banyaknya anggapan-anggapan yang seperti ini bagi masyarakat-masyarakat yang masih tergolong pada masyarakat individual, kita bisa melihat apakah tindakan seperti itu, tindakan melakukan penambangan secara ilegal, itu akan mereka percayai sebagai sebuah bentuk sebab akibat antara mereka dengan Tuhan mereka saja, bukan dengan the universe-nya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada masyarakat ya. Kemudian di sini ada nilai dan juga struktur sosial. Bagaimana nilai itu bisa membentuk dari pola perilaku masyarakat sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah komunitas begitu. Kemudian struktur sosial. Nah, kemarin di tugas yang sudah saya berikan, kalau nggak salah di kelas A ya, tugas UTS di kelas A itu juga banyak yang menyinggung terkait dengan moral, etika. Ya. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas bagaimana itu bisa berpengaruh terhadap struktur sosial dengan melihat nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Karena masyarakat ini adalah sebuah jalinan hubungan kelompok-kelompok sosial yang saling mengikat, dalam suatu sistem sosial dan ini menempati suatu wilayah dengan batas-batas secara geografis yang jelas begitu dan ini berdasarkan kebudayaan yang sama. Artinya, kebudayaan yang sama itu dimaksudkan dalam hal ini NKRI. Kita adalah Oriental, artinya falsafah Timur. Nah, kita akan menganggap sebagai kebudayaan yang sama orang Timur, masyarakat Timur, kebiasaan Timur dengan adabnya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Nah, ukuran tentang sejumlah perilaku yang nantinya itu bisa diterima dan disepakati secara umum oleh masyarakat, misal nih bentuknya folkways, mores, custom, laws, nah itu adalah bentuk dari nilai itu bisa terbentuk dengan adanya hubungan atau perilaku yang sudah diterima dan sudah disepakati secara umum. Disepakati itu bukan berarti dalam bentuk sebuah petisi ya, tapi disepakati adalah secara keseluruhan, secara kolektivisme, secara kolektif itu dilakukan secara keseluruhan. Semuanya mengikuti, semuanya melaksanakan. Nah, itu bisa kita temukan dalam adanya customary atau custom.
adanya folkways, adanya more, dan juga laws. Kemudian, dalam struktur sosial, skema penempatan nilai-nilai sosial budaya, organ-organ di dalam masyarakat, pada posisinya itu akan dianggap sesuai demi berfungsinya masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan demi kepentingan masing-masing bagian untuk jangka waktu yang lama, sehingga antara nilai dan juga struktur sosial ini dianggap memiliki keberfungsian yang pada hakikatnya bertujuan untuk jangka waktu yang lama. Nah, struktur sosial ini bukan untuk membidang-bidangkan atau mengkotak-kotakkan, bahkan untuk membagi berdasarkan jenjang perekonomian. Tapi hal ini untuk memperlihatkan skemanya saja. Jadi skema penempatan nilai-nilai sosial budayanya itu letaknya di mana. Seperti tadi ya, kalau kita buat skema, kita buat peta begitu. Nah, kita akan melihat nih, kalau misalnya organ-organ masyarakat yang berada pada bidang birokrasi misalnya. Kemudian masyarakat yang berada pada bidang konsumtif. Nah, itu akan berbeda nilai sosial budayanya, ya kan? Nilai masyarakat yang konsumtif dengan masyarakat yang berada di bidang birokrasi, di bidang industri, di bidang usaha akan berbeda. Makanya di sini kita akan mengukur dari situ. Misal nih, kalau kita lihat pada kasus tindak pidana korupsi, misalnya, kita tidak akan melihat pada masyarakat konsumtif. Kita akan melihat pada skema di aspek birokrasi, karena di sana mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, untuk memberikan pelayanan, sehingga adanya pendanaan yang sudah dialokasikan pada masing-masing organ itu, pada masing-masing organ di birokrasi itu akan cenderung pada hal-hal yang bersifat korup. Ya, kita akan melihat perbedaan itu. Misal nih, kalau masyarakat konsumtif, apa yang akan dikorup? Kan mereka hanya melakukan upaya untuk membeli, melakukan transaksi jual beli, ya kan? Beda halnya dengan masyarakat ataupun skema pada penempatan di kalangan birokrasi. Nah, ini akan memperlihatkan bagaimana skema penempatan nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh pada masing-masing organ tersebut. Dan itu akan menjadi hal yang bersifat eh, ini apa namanya kebiasaan. Nah, inilah yang nantinya berpengaruh pada law enforcement-nya, penegakan hukumnya pada bidang struktur, substansi, dan juga kultur. Ada ciri dalam masyarakat, ciri utama ya dalam masyarakat, dan ini bisa memberikan pandangan dan juga arah bahwa setiap masyarakat itu akan mengalami perkembangan secara dinamis ya. Kemudian perubahan tersebut atau perkembangan tersebut adalah sebuah keniscayaan. Artinya hal ini sangat dimungkinkan bisa terjadi. Bahkan mungkin muncul pertanyaan ya seperti ini. Ibu lalu bagaimana dengan masyarakat individual yang katanya ibu tadi tidak mau menerima informasi dari luar, tidak mau menerima perkembangan yang dari luar. Namun pada kenyataannya kita masyarakat akan direkayasa oleh peraturan, akan direkayasa oleh undang-undang. Seperti apa sih Ibu contohnya? Contohnya mudah. Contoh, kita punya KTP. Kalau dulu kita bentuknya bukan eKTP, tapi sekarang bentuknya adalah eKTP. Itu berlaku untuk seluruh masyarakat di Indonesia, tanpa terkecuali pada masyarakat individual. Artinya, mau tidak mau, aturan, regulasi sudah mengarahkan kita, sudah merekayasa kita pada hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah, diinginkan oleh pemimpin. Nah, contoh eKTP masih, kemudian masih banyak.
layanan, fasilitas, akses-akses yang bisa dilakukan hanya dengan melalui online, sistem online, OSS begitu. Otomatis masyarakat yang individual ini yang awalnya tidak mau menggunakan gadget, tidak mau menggunakan smartphone, akhirnya mau tidak mau mereka harus menggunakan itu untuk bisa mengakses layanan, ya kan? Makanya di sini masyarakat yang pada awalnya cenderung statis seperti masyarakat individual itu, sesederhana apapun pasti akan terjadi perubahan. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, ya kan? Kemudian ciri yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dan ini akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lainnya. Seperti saat sekarang ini, contohnya ya, sekarang pada parlemen yang baru, ya, sistem pemerintahan yang baru saat ini, yang sudah dilantik, ya kan? Itu banyak sekali menteri-menteri baru, banyak sekali kementerian baru yang dipisahkan, yang digabung, kemudian ada staf khusus dan seterusnya, ya kan? Itu di pusat, ya. Pada akhirnya, contoh ya di Kemendikbudristekdikti itu awalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disatukan. Namun, setelah adanya parlemen yang baru ini, itu dipisah. Jadi antara kebudayaan dan juga pendidikan itu dipisah. Antara perguruan pendidikan tinggi dengan pendidikan yang bukan pendidikan tinggi, sekolah begitu, itu juga dipisahkan. Makanya di sini akan berdampak pada lembaga-lembaga sosial yang lainnya. Yang awalnya kita di bawah Kemendikbud, sekarang tidak lagi di bawah Kemendikbud, tapi di bawah Kemendiksaintek. Ya. Kemudian, perubahan sosial yang cepat itu dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang akan bersifat sementara. Ini akan bersifat sementara sebagai proses apa? Penyesuaian diri. Terjadinya perubahan besar-besaran, ya, terjadinya perubahan secara cepat, terjadinya revolusi, bukan evolusi, tapi revolusi. Ini dapat mengakibatkan disorganisasi. Disorganisasi itu sebenarnya tidak bisa langsung begitu saja. Misalnya nih, kita mau ke IKN, langsung aja semuanya dirubah dan diboyong ke IKN. Nah, itu akan menjadi terjadinya disorganisasi. Harus dilakukan secara bertahap dulu. Makanya di sini, ketika muncul permasalahan-permasalahan hukum yang berakibat pada terjadinya suatu kebijakan baru, itu akan menimbulkan pergolakan di masyarakat karena ini butuh yang namanya penyesuaian diri. Yang awalnya masyarakat di IKN tidak terbiasa dengan adanya sistem yang seperti di DKI Jakarta, dan itu akan menimbulkan sebuah eh, implementasi pada masing-masing masyarakatnya untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang mobilenya tinggi. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya di sini ada perubahan itu tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, kalau misalnya sifat ataupun karakteristiknya itu ada pada falsafah barat atau oksidental, maka ini akan menemukan kebenaran objektif itu melalui akal. Sedangkan pada falsafah timurnya atau oriental, kita akan mencapai harmonisasi itu secara batiniah, hakikat, dan juga pencerahan secara spiritual. Makanya di sini, ketika perubahan itu tidak dibatasi, oleh bidang spiritual dan juga oleh bidang kebendaan karena dua bidang ini memiliki hubungan timbal balik atau sebab akibat. Hubungan timbal balik atau sebab akibat ini tidak akan memberikan banyak eh, penjabaran kepada masing-masing pengguna atau masing-masing masyarakat dalam hal ini baik itu menggunakan layanan, menggunakan fasilitas
terhadap perubahan-perubahan itu karena tidak ada pembatasan di sini, tidak ada pembatasan antara kebendaan dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Gimana Dinda Feli? Ada pertanyaan, Dinda Feliana? Dinda Feli ada orangnya kah? Oh, nggak hadir ya? Nggak ada orangnya ya? Oke. Hmm, di sini ada 38 peserta. Boleh saya tanya pada satu orang? Firza Aditya Maulana ada? Novia Raihan Fitriana, apakah ada? Oke, kalau gitu saya absen aja. Kalau tidak jawab, berarti saya anggap tidak hadir. Dela Bahrini, Sinta, Jejen, Labar ini hadir Ibu. Jajan hadir Ibu. Jajan. RB Andika Abedillah, hadir Ibu. nggak ada. Oke, Novi Akrima, Hadir, Bu. Sofia Agustina, Arini Dwi Hidayati, Aisyah Azhara, Dewi Rahma Kartika, Hadir, Ibu. Zara hadir Ibu. Mohon maaf, Ibu, itu Sinta yang tadi. Sinta siapa, Ibu? Sinta Permata, Saya ada, Bu. Ini kan sih. Mirna Agustina, Devi Agustin, Ada, Ibu. Mohamin Jaafar Sodik, Nilsi Sintia, Nanda Rey, Hadir Bu. Saya ada Ibu. Ahmad Syarif Hidayatullah, Hadir Bu. Tulis Cindy Ibu. Firza Aditya, Syafur Rahman, Hadir Bu, hadir Bu. Novia Raihan, Virial Faikoh, Ada, Ibu. Ragil Mustafa, Hadir. Weni Indah, Erin Noviro, Hadir Bu. Nona Jihan, Hadir, Bu. MH Ainur, IQ Covid, Hadir Bu. Hilal Ibra, Nur Al Selamat pagi, hadir Bu. Nur Alfi Aulia, Hadir, Ibu. Muyasiro, Hadir, Ibu. Sofiullah, Hadir Bu. Ibdiatul Nordini, Fahriyah Nafisa Putri, Hadir Bu. Hadir, Bu. Ibdatul Dini. Nelly Karoma, Fadinia, Syafina Alifia, Hadir, Bu. Ahmad Ainur Syafi, Rafiki, hadir, Ibu Syafina. Hadir Bu. Wike, Ibu. Mohidayatullah, Hadir Ibu Wika. ya, Hadir Bu, hadir Bu. Mohidayatullah. Oke, Hadir. yang sudah saya panggil silahkan dihidupkan kameranya. Justina hadir, Ibu. Karimi hadir Ibu. Iya, silahkan. Mau saya screenshot dulu yang hadir ini. Berarti yang tidak buka kamera saya anggap nggak hadir. Oke, ntar ya. Tunggu Bu. Woi, woi. Cukup-cukup, weh. Ibu Novi lagi pijet, Bu. Bawa berapa, Vi? Oh, di lu, Vi. Ki- Atap ke atas, Bawa Vi. bawa tepak, Bu. Aduh, aduh, bahaya. Atap ke atas, Nov.
Alah. Ya lu, geng. Sisiu. Gaya bebas, Bu. Hah? Bebas, bebas. Gaya bebas. Sarifuddin. Wait, seat 2, seat 2. Sisi. Waduh, Mas Hilal. Mana Hilal itu? Malal. Hilal ngisinya tersangkut. Ya udah ada benar. Ini sudah mandi semua ya? Tidak mandi, Bu. Ini saya Udah standby mandi, kembali. Bu. Belum, Ibu. Saya Udah baru mandi, saja selesai Bu. mandi, Bu. Vicky Ap- itu nggak mandi, Bu. Apa Dari itu? kemarin. Sama Vicky? Bohong, Ya, bohong, Bu. Itu Vicky belum mandi mandi junot, Bu. Apa, Rep? Belum mandi junot. Stop, ya Allah. Tarif. Tarif fitnah, Bu. Bagaimana Pak DPM? Dilatih, Bro. Oh, Hilal Ibronya Pada cari maksudnya. fitnah fitnah, Rip. Saya Gengs, ada pertanyaan nggak? Sosiologi hukum. Atau ada pertanyaan masalah UAS-UAS? UASnya. Kunci jawaban, itu Bu. nanti wasnya tinggal dikasih ngumpulin kan, sugestinya, Bu. Bu. Hah? UASnya iya tinggal ngumpulin aja sesuai jadwal UAS ya. Ya, Bu, siap. OTW dikirim link, Bu. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Kelas Berarti Bu ketika UAS itu cuman absen ke kampus ya, Bu? Ahmad Ainur Rafiki. Iya, iya. Iya, Nur. Nah, Oh, ini tuh Bu iya ya, Vicky, Bu. Bu. Katanya Ibu pengen tahu, Bu. Wah, Ainur. Oh, di kamera Ainur. Baru bangun tidur, Bu. Di tak mandi kapir ya. Pada tak mandi Bisa namar bisa di kamera nah. bisa bisa nah bangun tidur. Mari bangun tidur boleh. Bu Nabit. Covid pada mana bini nah gini ya, Bu. Aduh, Iya, Bu. Bini Kenapa, Bu? maaf. engkau tak kuat ke profil Covid ya? Kurang gede, Takoni Bu. aki kan nikah bahaya, Bu. Bu. Mau buat, Bu. Ah? Apa Hilal? Buah-buahan katanya, Bu. Kayak cetak kok mun Hilal sih anu. Itu saya Hilal fix. memang seperti itu, Bu. Mana kebayang masa siapa lah? Apa itu backgroundnya? Laki-laki apa Lal? Lagi-lagi bencong. Yang bocah cari pun boleh jeding, Rip. Malal, mak tanda sih Mbak Nalal. Oh, Ibu, izin bertanya Ibu. Mm-mm. Tadi yang saya sudah di absen Ibu. Soalnya saya tadi habis dari kamar mandi soalnya. Oh ya, sudah, sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu. Cuk nyuker Lal. Senang bisa berteman dengan satwa liar seperti kalian sehat-sehat, weh. Ambulal, obolal. Au bawa di planet Hilal. Ada pertanyaan berkaitan dengan UAS, UASnya. Sofi kayaknya, Bu. Apa Vi, Sofi? Gak ada Bu. Aman. Aman ya UASnya ya? Cukup jelas kan? Jelas Bu. Cukup jelas Jelas, Bu. Ibu. Wike, ada pertanyaan Wike? Ada, Bu. Oh ada apa Wike? Mau tanya apa Wike?
Nggak ada, Ibu. Oh, nggak ada. Sarip mau tanya katanya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Mana videomu, Rip? Cek nilai Aduh, dong, jangan Rip. gitu. Saya lagi di Makkatul Al-Mukarram. Hmm, Cek Bu. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Dengan baju yang relawan nih. Hari itu, Minggu. Ah, apa? anu ya, Bu, apa namanya? Apa? Libur semester nggak bisa diperpanjang lagi. Bisa diperpanjang. Iya, semester 3 bulan. Oh, bisa. Cuti yuk. Merah cuti. Cuti, Bu, kakak Jaga ada, Bu. toko Bu nanti Bu. Hah? Jaga toko nanti Bu kalau cuti Bu. Jaga warung, Madura. Iya, jadi Pak jaga toko masa Bapak. Enggak, Bu, saya nggak mau. Katanya ingin menjadikan fakultas hukum fakultas yang Aduh, Pak. marah. Dan bernilai jual tinggi. Ini banyak pemimpin di sini nih. Wagub tidak boleh Pemimpin. sembarangan, Wagub. Hah? Wagub. Apa, Vi? Tak Cinta tahu itu, cinta. Bu. Barusan. Oh, Sinta. Kenapa Sinta? Sarif Wagub, Bu. Wagubnya hukum. Jadi harap hati-hati untuk berbicara, Bu. Hmm. Ada DPM, Bu. Diawasi 24 Hah? jam dulu, Bu. Bener Mas Sofiula? Ya nggak gimana-gimana Bu, saya rakyat biasa Bu, rakyat Am- jelata. Aman Nah, ya? jerapah. Sudah buat napas ke sof. Astagfirullahaladzim. Aman situasi ya, Sofi. Aman kecuali Sarip itu Bu, nggak aman Bu. Itu kondisi darurat, Men Sarif lah. Darurat dia. Darurat. Darurat 24 jam. Saya rencananya liburan nanti mau jaga. Hah? Apa, Rip? Liburan semester. Mau kemana? Mau jaga. Jaga apa? Jaga diskotik. Astagfirullah. Diskotik anu. PKL kemana Bu? Keluarkan Sarip, keluarkan. Bener. Oh, Bu, Walk nah out, saling Rip. liburan Walk dong. Dah. out. Walk out, Ah, Kang. aduh. PKL Di ke lepas. Bali Bu. PKL ke Bali. Ke Iya, luar Bu, negeri Bali ga. dong. Bener, Ibu. Ke Bali, Ke Bu. Bali. Ya, Bu, Atau ke Bali, Bu. ke Usulin, Bu, Jogja atau ke Bandung, fakultas, Bu. Ibu. Jangan PKL ke luar kemana-mana. negeri gimana? Boleh. Setuju. Betul Setuju. 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 Bu. Setuju. Bali, Hebat. ke Bali itu nanggung Bu. Biayanya Ibu Kalekum. yang nanggung. Biayanya sama, biayanya nggak jauh beda. Kan iya? Kalekum. Bu, ke Bali Ambulak Kalekum apa luar lekum? negeri. Dah, ya sudah dari ambulak. luar negerinya di mana itu Bu? Kalekum kok. Bisa di Malaysia, Nah, ke Malaysia aja Thailand, Bu. bisa ke Thailand. Thailand. Iya, Thailand ya. Malang-malang tak tahu deh kita ke Thailand. Ke Thailand. Nganterin raja. Raja Koplak tak kapai. Astagfirullah. Sarip, Koplak kapai. astagfirullah. Sahabat kapnya. Kom pimpahai. Nah. Demar ya PKL rencananya maunya. Bali, Bu. Ke Bali boleh, Bu. Ke Jogja atau ke Bali, Bandung. Bu. Jangan ke Malang Malolo, Bu. Sudah Bu, saya Oh, kan bosan. punya cuma keluarga di Bali. malam-malam. Oke, kok Mayu mangkat lah. Ke Bali, ga, Bu. Kalau saya kemana aja Bu, yang penting ada ibu biar asik. Biar asik, Cak. Nah, Gak ada Bu, Sofi. kenapa kalau PKL aja ke Lekung, Bu? Saya urus paspornya, Bu. tak usah paspor, tak usah visa. Kalau Bawa mengalekung kok tuh, Bu. Presidennya Vicky tuh, Bu. apa pikir? Ayo, Apa Rip? Ahmad Ainur Rafiqi, Bu. Waria Ustad kan? Iya, Bu, Ustadz Laura. itu salah satu filsuf, Bu, penemu jam tangan. Enggak Bu, itu Sarip aja Ya, Bu. tawa cacap tadi. Apa Rip? Payah. Si, Sinta, Itu Vicky gila. ada yang mau ditanyain katanya, Bu, ke Ibu. Hah? Ada yang mau ditanyain katanya. Kemarin itu, apa, minta WA-nya Ibu ke saya. Enggak Apa? Bu, Bu. Tanya apa, Ainur? Ayo, Kiba mau buat Lecek-lecek Sarip Bu. ya, nama tanya. Nah, Buat nak kancana rip, cuk laku pangari ya rip nih serip. Hikal boleh pindah kuliah, Bu. Ben Loh, serem. Pindah kok. ke TKI.
Nggak gini Kak Sarip, Bu. Ainur Masalah masalah Ainur nginupil nggak gini kau. Rofiki ini mau jadi jaksa agung. Amin, Benar. amin. 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 Amin Amin. kan? Itu sekarang sudah menjabat, Bu. Apa? Menjabat apa? Menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren. Apa, Rep? Kan tepak ki. Mun Hilal staf khusus ya, parlemen. Staf ahli itu, Bu. Staf ahli. Masa? Yang ceweknya ada pertanyaan? Cinta biasanya itu, Bu. Sinta, ayo Sinta tanya Sinta. Nggak ada, Ibu. Nggak ada, Ibu. Cukup jelas sudah, Bu, tugasnya, Bu. Tinggal mikir konsep nanti ini gimana, Bu? Artikelnya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, langsung tanya saya yo. Maksudnya cak tanya ke kancara dikit katanya ini, nggak mau katanya menurut Jo. Langsung tanya ke saya. Siap, Ibu. Bermalal, mak langsung mak lah cuy pengajar kamera nabang. Ada notif, Bu. Oh, ada nih. Hilal kayak kumbang itu, Bu, di antara rumput. Aksa Sinta. Kan kumbang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudah absen semuanya. Jadi sesuai yang saya screenshot ya, saya share di grup sudah. Baik, Ibu. Kalau ada yang mau izin, Bu, itu Bayu Nugroho, anu, Bu. Apa lah ya? Ngelayat, Bu. Tetangganya katanya. Zoom, padahal sudah di Zoom. Kita minta izin. Remah. Tak ke nih kan. Cek iya Novi, Ngechat ke... tahu ngorok Zoom. Bah. Wih, tengah lah ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sudah saya absen. Tinggal nanti saya tunggu UASnya ya di link drive. Marah. Baik, Baik, Ibu. 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 Ditunggu nilai A. Ditunggu nilai apa? Apa lagi? Nilai A-nya katanya, Bu. A Mau A plus, ini. Bu. Marah gile. KPU ke nih, Kak, Bu. Apa? PPUM KPU. dia, Bu. PPUM dia, Pupum. Bu. Pupum, Bu. Hai, KPU Cak Nadayat, Sin. Oh, pindah jabatan. Masuk parlemen dikit kan? Enggak, Jajaran, Bu. di jajaran. Jajaran genjang. Oh, kejinan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa, Rep? Berma, Rep? Aman, Rep? Aman, Bu. Ih, Oke, kata-kata Tidak hari ini baik-baik saja, pakai Bu, potkul karena Oke, Sarip. namira sebagai salah potnya penutup, sabora. quotes-nya, Rep. Quotes untuk hari ini, Rep. Oke, terus Siap. untuk hari ini jangan lupa sarapan, makan siang, makan malam, dan makan-makan. Oke? Kakek pot Ditunggu gula namira salah makan-makannya. lopotnya Oke. unta Dan bora. tosa makan-makannya sekelas, Rekepi. Saya mau sembelih Kita onta. Bah, lengkung, siap Ibu. ke nih, Kak, Bu. Makan Sarip yang jalan, Bu. traktir, Ibu. Iya kan? Ditunggu makan-makannya, Rep. Kapi, Rep. Saya makan semua, Bu. Oke. Saya mau sembelih unta. Iya, Bu. Makan-makan. Traktiran dari Wagub. Wagub ya. Betul, betul. Wagub, Ibu, Wagub. Ibu, Bah, Ditunggu, ini Rep. langsung kan tutup makan saja, jalan, Ibu. Bu. Sudah Ditunggu, Rep. berkonsep, Bu. Traktir Wabub. Ditunggu order nggak, Vicky? Bani Oh iya, Wagub, banyak pria. yang pengodeng, Ki. Bani Wagub, pria. Lal. Wadidaw. Oke. Tutup saja, Bu. Apa yang sudah disampaikan oleh Sarip sebagai kata-kata motivasi dan juga kata-kata penutup, saya tutup perkuliahan terakhir hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sarif. Cukup menyentuh. Saya tersentuh, Lal. Sarif Buat garing. makannya jangan lupa Sarip undang ya.
Iya. Mbak siap itu Mbak Sinta makan jalan, Wah, Mbak. dengar Betul, makan betul. Siap. Bangun lah, ngopi, pagi. saya ngocak. Iya. Jadi, Undangannya jangan mepet ya, takut sibuk. Enggak, tanggal coba apa lekoran, sih? Mbak. Tanggal lekoran, Mbak. Oke, Acara anu siap, pokok, siap. acara tok petok. Tanya, makan 3 kali Bu tadi Bu, pagi, siang, malam. Ya, Acara tok petok. betul, betul 3 kali. Sudah Bu, saya mau Yuk, sholat duha dulu ya Sudah Bu. yuk. keluar ketua malu. Udah.